Oke, kesibukan kali ini aku menjadi semester akhir gitu ya, yang sedang sibuk mengerjakan skripsi. Terus juga aku saat ini gabung juga sama tim Eco Ranger sebagai mentor atau fasilitator. Aku megang dua kebetulan, ada di SMK 1 Adiwarna dan satu lagi di Kolaborasi Bumi itu di Bali. Jadi sekarang aku tuh prinsipnya ya udah I don't care what people say about me. Aku sering bilang sama anak-anak di Masih, aku nggak peduli orang lain mau ngatain apa tentangku, buruk seperti apa. Karena sebenarnya only I know, teman-teman, only I know my story gitu. Hanya aku yang tahu ceritaku di mana gitu. Terus only I know what I've been through gitu ya. Hanya aku yang tahu apa yang telah aku lewati. Dan satu yang paling penting, and not to please everyone, dan bukan untuk menyenangkan semua orang gitu. Sebenarnya untuk membagi atau memanage waktu itu sendiri dari aku 50-50 sih, 50% 50% akademik, 50%-nya itu organisasi. Halo semuanya, kembali lagi di Hibiru, di Masih Bincang Seru. Bersama kami, Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila Tegal. Tempat di mana kita ngobrolin hal-hal seru dan tentunya sangat bermanfaat nih buat kalian semua. Perkenalkan, saya Fania Lalita Deniswara sebagai host. Dan ya, saya Zahra Aulia Putri Pratama sebagai co-host. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang duta genre nih dalam mengatasi stigma dan perasaan dan membangun kepercayaan diri. Betul banget. Nah, sebelum kita mulai, kita kedatangan tamu yang spesial dan tentunya nggak kalah keren nih, Zah. Wah, kira-kira siapa sih, Kak? Oke, langsung aja yuk kita sapa. Halo, Kak. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama aku Seri Intan, aku biasa dipanggil Intan. Aku di sini menjabat sebagai duta genre tahun 2022. Salam kenal ya. Salam kabar. Apa kabar nih Kak Intan hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, kita juga baik. Oke, sehat ya. Iya. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih, Kak? Oke, kesibukan kali ini aku menjadi semester akhir gitu ya, yang sedang sibuk mengerjakan skripsi. Terus juga aku saat ini gabung juga sama tim Eco Ranger sebagai mentor atau fasilitator. Aku megang dua kebetulan, ada di SMK 1 Adiwarna dan satu lagi di Kolaborasi Bumi itu di Bali gitu. Wah, banyak juga ya Kak kegiatan Kakak. Cukup sibuk nih pasti di dunia nyata nih. Kita langsung aja nih Kak ke duta genre. Apa sih Kak duta genre itu? Boleh nggak sih dijelasin ke diri gengs yang lagi dengerin podcast ini? Oke, jadi gini teman-teman. Sebenarnya apa sih genre itu sendiri gitu ya? Jadi teman-teman, genre itu singkatannya dari generasi berencana. Tapi banyak banget dari teman-teman tuh salah pengucapannya menjadi genre. Oh, duta genre ya. Padahal genre itu kan sudah punya arti yang berbeda sama genre gitu ya. Kalau genre itu bisa genre musik, genre pop atau genre dangdut. Tapi kalau genre itu lebih ke generasi berencana. Nah, terus tugasnya apa nih? Nah, tugasnya itu sendiri ya yang seperti aku katakan generasi berencana, yaitu tugas kita berusaha untuk bisa memotivasi anak muda, terus memberitahu anak muda bahwa perencanaan berkeluarga itu penting loh. Nah, kalau misal dalam genre untuk berkeluarga itu kita kenal dengan yang namanya PUP. Teman-teman tahu nggak teman-teman PUP? Wah, belum tahu. Belum tahu ya? Oke, jadi PUP itu singkatan dari pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini campaign yang sering kita gaung-gaungkan ketika kita melakukan sosialisasi teman-teman. Nah, di mana menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, itu mengatakan bahwa usia minimal menikah untuk perempuan itu 21 tahun. Kalau laki-laki itu 25 tahun. Nah, kenapa harus 21 sampai 25? Itu kan yang menjadi pertanyaan sama teman-teman ya. Karena yang pertama ya, untuk memastikan nih dari pihak wanitanya kira-kira organ reproduksinya sudah siap atau belum ya gitu. Terus yang kedua, untuk memastikan juga dari pihak laki-laki dari segi finansialnya sudah siap atau belum untuk menghidupi anak orang gitu ya. Karena kan kita bukan hidup sendiri teman-teman, tapi juga ada anak orang yang harus kita hidupi. Terus yang ketiga, untuk bisa melihat ya kira-kira mereka itu siap nggak sih menjadi orang tua dari segi mentalnya gitu loh. Karena kan kesiapan dari secara mentalnya itu juga harus siap ketika menjadi orang tua gitu kan. Itu yang campaign yang sering kita gaungkan kemana-mana sih. Terus juga kalau misal PUP sendiri itu berpengaruh ketika ibunya itu terlalu muda. Kenapa?
ibunya terlalu muda, bisa anaknya resiko tinggi terkena stunting. Ketika ibunya terlalu muda, organ reproduksinya juga masih belum siap, yang mana resiko terkena stuntingnya pun juga tinggi. Itu sih yang paling bahaya. Nah, untuk proses perekrutannya itu gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya proses perekrutannya kalau misal ditanya tuh panjang banget ya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus banget daftar terlebih dahulu. Jangan sampai mau daftar duta gender tapi lupa daftar ya. Jadi harus daftar terlebih dahulu. Teman-teman tuh harus paham persyaratannya itu apa. Kalau tahun aku tuh umurnya 16 sampai 20 tahun, tapi tahun selanjutnya dari aku itu kayaknya ada pengurangan umur gitu ya, jadi 19 tahun gitu, 16 sampai 19 tahun kalau nggak salah dari angkatan setelahku gitu loh. Terus juga salah satu yang paling penting untuk mendaftar duta genre itu adalah 3R, terhindar dari 3R gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman punya temennya yang duta genre pasti pada bilang, oh salam genre, salam, pasti tangannya kayak gini kan. Karena ini bukan sekedar slogan aja teman-teman, atau bukan hanya sekedar lambang aja, tapi punya filosofinya nih. Kalau misal ini zero ya teman-teman, zero artinya tidak melakukan atau dilarang melakukan 3 hal ini. Nah, 3 hal ini itu namanya triad KRR. Jadi dilarang melakukan pernikahan dini, seks bebas, sama nafsa gitu. Terus juga pertama nanti terus selanjutnya kita ada top 50 ya, itu ada welcome party, kemudian kita belajar tentang bagaimana cara sosialisasi, penyuluhan kepada orang. Terus kita juga belajar, jujur aku pertama kali ikut duta genre ya, aku tuh nggak bisa make up teman-teman, tapi iya, jadi setelah mendaftar duta genre banyak sih yang dapat aku pelajari. Aku bisa jadi make up gitu ya, terus juga aku bisa public speaking, belajar gitu, terus juga personal branding. Terus di duta genre juga habis top 50 nanti kita ada pemilihan top 20. Nah, top 20 ini top 10 putra sama top 10 putri yang nanti akan berpasang-pasangan gitu. Nah, kalau sudah lolos top 20 nanti akan diserahkan selempang sebagai harga diri kita. Nah, kalau sudah pakai selempang kita boleh keluar untuk bisa sosialisasi karena sudah punya nama gitu. Wah, banyak banget ya Kak ternyata prosesnya ya. Prosesnya juga tentunya nggak sebentar gitu. Iya, ternyata cukup complicated ya Kak, dan berkasnya lumayan banyak, dan pengumpulan berkasnya juga nggak cuma sehari ya Kak. Apa sih motivasi Kak Intan buat ikut program Duta Genre Kota Tegal dan benefit yang didapatkan itu apa aja? Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Aku sebenarnya ikutnya ada 2 gitu. Yang pertama duta genre Kota Tegal sama duta genre Kabupaten Tegal. Jadi aku ikut 2 kali. Jadi yang pertama aku ikut di duta genre Kabupaten Tegal tahun 2022. Terus aku berhasil top 10 putri. Terus baru ke duta genre Kota Tegal. Aku ikut lagi lomba duta genre itu top 5 putri gitu. Jadi yang aku pakai sekarang ini aku pakai selempang yang di Kabupaten Tegal. Nah, kalau ditanya motivasi aku untuk ikut duta genre apa, yang pertama aku pengen bergerak secara bersama-sama dengan remaja yang ada di Kabupaten Tegal, yang ada di Kota Tegal gitu ya, untuk bisa menjadi agent of change gitu ya, untuk menjadi agen perubahan untuk bisa menuju Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Nah, tentunya semoga bisa tercipta zero stunting gitu ya, dan angka pernikahannya juga turun. Terus motivasi terbesar ya karena aku suka kegiatan sosial sih teman-teman, jadi aku sering berbagi ilmu aja sama teman-teman yang lainnya gitu sih, sharing session aja gitu. Keren banget ya Kak. Ya, kalian juga keren kok. Makasih nih Kak. Oke Kak, kita kembali ke topik nih ya Kak. Kita kan akan membahas cara mengatasi stigma dan membangun kepercayaan diri nih. Nah, menurut Kak Intan sendiri nih, stigma atau pikiran buruk dalam individu atau kelompok itu apa sih Kak? Oke, sebenarnya ini gini teman-teman, kita harus tahu perbedaan antara stigma sama diskriminasi. Kalau misal stigma itu sendiri, nah itu kan pandangan negatif atau buruk orang lain kepada kita. Nah, kalau misal diskriminasi itu artinya tindakan yang tidak adil atau tindakan setara yang dilakukan oleh orang lain. Nah, contohnya misal seperti ini ya teman-teman, perilaku negatif. Saya dikritik oleh orang-orang bahwa saya itu sok pintar, sok cantik, terus sok berprestasi, terus sok memimpin gitu, atau apapun gitu ya. Nah, yang pertama saya cek adalah omongan orang itu bener gak sih ke kita gitu loh.
Terus jangan-jangan benar lagi, kalau benar gimana? Kalau misal benar itu kan akan membantu kita ya untuk bisa saran untuk kita untuk bisa merubah diri kita, terus juga untuk bisa mengimprove diri kita supaya lebih baik lagi gitu kan. Nah tapi kalau misal mereka salah gimana ya, hidup kita baik-baik aja gitu loh teman-teman. Kan mereka yang salah kan, persepsi mereka yang salah terhadap kita gitu loh. Jadi kebenaran ya tidak akan merubah apapun gitu. Dan kalau teman-teman baca bukunya Pak Henry ya, Pak Henry buku Filosofi Teras, kalau teman-teman suka itu benar teman-teman. Ternyata ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kendalikan. Salah satu yang tidak bisa kita kendalikan adalah pikiran, perbuatan ya atau tindakan seseorang kepada kita. Gitu. Oh, ternyata stigma buruk itu sangat mempengaruhi hidup kita ya Kak, baik akademik maupun non-akademik. Nah, gimana sih cara kita buat ngatasin perasaan atau stigma buruk tersebut? Oke, cara mengatasinya ya teman-teman. Aku tuh sering baca, tadi yang udah aku bilang, aku sering baca buku Filosofi Teras, bahwa Filosofi Teras itu bener sih kata Pak Henry, bahwa stoikisme itu adalah cara paling manjur, cara paling ampuh untuk bisa menghadapi era kegilaan di zaman sekarang ini gitu. Karena aku udah ngerasain sendiri ya teman-teman. Jadi aku tuh sekarang tidak merasa iri atas pencapaian orang lain. Banyak dari teman-temanku itu ada yang bisa lolos FSIB internasional, ada yang bisa masuk ikut seleksi sana sini, bahkan 1 minggu udah pindah negara, itu sering banget. Dan banyak teman-temanku yang sekalian kuliah terus juga sekalian juga dengan kerja di Vietnam, itu banyak. Bahkan ada temanku juga ada yang bisa bekerja di perusahaan ternama juga dengan gaji tinggi. Aku sama sekali tidak pernah merasa iri teman-teman, karena menurut aku sendiri kenapa kita tuh harus iri sama orang lain gitu loh. Terus kenapa kita tuh tidak mensupport dari teman-teman kita yang sudah bisa lebih baik dari diri kita. Aku nggak pernah rasa iri, itu benar cara stoikisme itu sendiri sih. Dan aku sendiri tidak perlu membuktikan bahwa apa yang sudah aku lakuin ini ke orang lain gitu. Biar orang lain kalau mereka tanya ya kita jawab, kalau mereka nggak tanya ya udah nggak perlu kita jawab gitu. Karena apa teman-teman? Karena tindakannya itu sendiri tidak bisa kita kontrol. Orang lain mau persepsi buruk ke kita bahwa kita itu seperti ini. Tapi kita sendiri tidak bisa mengontrol atau mengendalikan persepsi orang. Gimana caranya? Ya udah, kalau mereka tuh suka sama kita ya alhamdulillah. Kalau mereka nggak suka ya udah gitu. Jadi sekarang aku tuh prinsipnya ya udah I don't care what people say about me. Aku sering bilang sama anak-anak gimnasi, aku nggak peduli orang lain mau ngatain apa tentangku, buruk seperti apa. Karena sebenarnya only I know teman-teman, only I know my story gitu. Hanya aku yang tahu ceritaku gimana gitu. Terus only I know what I've been through gitu ya. Hanya aku yang tahu apa yang telah aku lewati. Dan satu yang paling penting, and not to please everyone, dan bukan untuk menyenangkan semua orang hidup gitu. Jadi aku rasa di stoikisme ini sendiri, aku rasa mencari ketenangan, kebahagiaan aku sendiri sih. Jadi lebih baik lagi, terus juga tidak mudah menerima omongan buruk tadi ya, kayak tadi pandangan negatif. Jadi ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Ya tadilah teman-teman yang aku bilang, bergaulah dengan orang yang lebih tinggi dari kita kualitasnya, maka kita akan terarah ke hal yang sama gitu. Wah, keren banget ya. Jadi kita teman-teman harus berani untuk tidak disukai orang lain ya Kak. betul. Dan kita juga nggak boleh bandingin diri dengan orang lain. Yes. Nah, melihat Kak Intan yang mempunyai kepercayaan diri dan public speaking yang bagus, apakah Kak Intan pernah mengikuti organisasi lain selain di Genre? Oke, kalau ikut organisasi lain, aku kebetulan banyak ya teman-teman. Aku juga salah satunya ikut, mantan juga dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, waktu itu sebagai Kabid ya, Kepala Bidang Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kemudian aku pernah juga ikut sensasi, cuman nggak sampai selesai waktu itu ya, sensasi Seni Suara Pancasakti. Terus juga aku pernah ikut ini, Duta Kampus juga ya, Duta Kampus Universitas Pancasakti Tegal, terus Putra Putri Muslim di Kota Tegal, sama ini Duta Genre Kabupaten Tegal, terus Duta Genre Kota Tegal, Forum Genre Kabupaten Tegal, Keluarga Besar Putra Putri Muslim, juga apalagi ya teman-teman, gerakan mengajar desa Jawa Tengah, volunteer, Eco Rangers ini yang lagi dikerjain. Terus apalagi yang banyak ya teman-teman yang aku ikuti. Ternyata banyak banget ya pengalamannya. Iya, dari Kak Intan sendiri. ya alhamdulillah, karena kan untuk mengembangkan ya, mengimprove diri kita supaya lebih baik lagi.
Ya, aku tertarik banget nih Kak soal Eco Ranger. Eco Rangers ya. Eco Rangers. Boleh nggak sih kayak dijelasin sedikit pengalaman kakak tuh apa aja sih waktu di Eco Rangers? Oke, jadi sebenarnya Eco Rangers itu sendiri teman-teman adalah salah satu dari ini ya program dari UNICEF juga, di mana kita itu tugasnya kalau dari aku sendiri kita bergerak kalau misal ini ya aku duta genre aku bergerak di bidang remaja. Nah, mereka juga bergerak di bidang remaja, tapi fokusnya beda. Kalau misal di genre kan fokusnya di 8 fungsi keluarga, ada stunting, terus ada apalagi 8 fungsi keluarga tadi udah ya, sama bonus demoterapi dan yang lainnya gitu kan. Tapi kalau di Eco Rangers ini, aku berfokusnya kepada lingkungan gitu. Gimana caranya aku itu mengurangi limbah-limbah ataupun masalah-masalah yang berhadapan dengan lingkungan. Dan aku kebetulan di Eco Rangers itu sebagai tim aku sebenarnya agak kurang suka diomongin tim mentor, tapi kalau di sana tuh kalau mentor kan tinggi banget ya kalau kata aku tuh lebih suka ya fasilitator atau ini sama aja sih sama mentor. Jadi aku gitu sih, jadi tugasku itu kayak mengawasi, menemani anak-anak dalam proses mereka ikut lomba gitu, dan ini diikuti sih sama anak-anak mahasiswa. Kemarin ada yang ikut mahasiswa, terus juga anak SMK juga banyak banget. Jadi ini tim Eco Rangers ini ada 3 sih teman-teman, fokusnya ada di disabilitas, terus juga ada di mahasiswa, terus juga ada di tingkat SMK juga ikut juga sih. Kemarin ada banyak dari Kabupaten Tegal gitu ya yang ikut, dari Kota Tegal nasionalnya juga banyak gitu. Jadi ya tugas aku ini adalah sebagai mentor sih, menemani proses mereka, memberikan saran, terus juga ide mereka supaya lebih baik lagi gitu loh, menemani proses mereka itu sih. Wah, berarti Eco Rangers itu organisasi yang berkaitan dengan lingkungan ya Kak? Iya betul, lingkungan, cara mengatasi kita lingkungan ini kan sebenarnya banyak banget ya permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Tegal atau Kota Tegal ya. Salah satunya adanya Eco Rangers ini, kita bisa menemukan ide bersama-sama untuk bisa mengurangi angka yang kotor di Kabupaten Tegal gitu ya teman-teman. Terus juga angka lingkungan yang mungkin semakin kotor atau apapun, terus dengan adanya kaitan ide-ide yang kita kembangkan itu. Mungkin berkaitan dengan kepercayaan diri ya Kak, apakah dengan Kak Intan mengikuti duta genre ataupun Eco Rangers atau organisasi lain itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, terutama buat biru geng nih yang masih belum banyak pengalaman? Oke, banget sih teman-teman. Aku jadi punya jam terbang yang tinggi dari berbagai tempat. Aku bisa menyesuaikan di mana aku ditempatkan sebagai duta, di mana aku ditempatkan juga sebagai Eco Rangers. Nah, salah satunya adalah aku berusaha mengubah pola pikir aku yang dari fixed mindset menjadi grow mindset gitu. Nah, kalau misal teman-teman sendiri kayak gini teman-teman, kalau misal teman-teman mencoba hal baru tapi selalu gagal, terus teman-teman berpikir ya mau gimana, emang aku nggak bisa gitu, itu berarti teman-teman punya pola pikir yang fixed mindset bukan grow mindset gitu. Karena teman-teman kemampuan itu bukan dari lahir, itu bisa diubah ya teman-teman. Jadi kemampuan itu bukan datang dari lahir tapi bisa diubah gitu. Caranya apa? Ya itu teman-teman, dengan pola pikir yang grow mindset, percaya bahwa pasti yang kita pelajari itu butuh waktu gitu, waktu dan juga usaha pasti bisa gitu. Pola pikir grow mindset ini harus sering kita kembangkan teman-teman. Jadi jangan fix mindset tapi ubah pola pikirnya. Oh, kalau misal kayak gini aku bisa kok. Coba afirmasi diri kita dalam bentuk kata-kata yang positif. Jadi kita harus belajar gitu ya Kak? Benar, harus belajar, orangnya jangan stuck di situ aja gitu. Nah, ngomongin soal stigma nih Kak, apakah ketika kita join organisasi nih ya, itu akan mengubah stigma atau pikiran buruk seseorang terhadap kita? Yes, betul. Karena organisasinya apa dulu nih? Kalau misal organisasinya punya tujuan yang baik ya nggak bakal bisa merubah mindset kita, stigma kita gitu. Tapi kalau organisasinya berkembang, dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang positif, yang mau berkembang bersama sama kita, aku rasa itu akan merubah diri
diri kita sih teman-teman. Nah, salah satunya sendiri adalah aku banyak banget belajar dari genre ya. Salah satunya di genre itu kita belajar tentang life skill. Nah, teman-teman kan bisa memanfaatkan kesibukan teman-teman dengan life skill itu sendiri. Terus juga teman-teman bisa ketemu orang-orang yang positif juga ya. Terus juga teman-teman apalagi ya? Banyak sih yang aku pelajari, salah satunya aku bisa personal branding sekarang, terus juga aku sekarang juga sudah sedikit-sedikit untuk public speaking, sudah mulai ya sedikit bukan lancar tapi alhamdulillah sedikit lancar gitu ya. Itu banyak sih, kita memanfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi kita anak muda ya, kita itu hidup cuma satu kali, jadi kalau kita pengen mau mendapatkan sesuatu, mau berbuat sesuatu, mau membangun sesuatu ya kuncinya cuma satu, yaitu berani bicara, terus juga berani apa yang ngomong, apa yang pengen kita lakuin. Gimana kalau kita mau sesuatu tapi kita hanya diam ya, orang lain nggak tahu kan, kamu diam aja gitu. Jadi kita harus tahu teman-teman kita pengennya di mana. Kalau misal aku pengen join organisasi ini, coba tanya orang yang sudah pernah juga untuk ikut organisasi tersebut, kiranya gimana ya, enak atau enggak, terus supaya kalian tuh juga gak kaget juga kan pas gabung di organisasi. Dan aku sangat menyarankan teman-teman ikut organisasi yang emang bisa merubah mindset teman-teman sih. Tentunya bisa merubah stigma-stigma itu karena kita banyak kegiatan yang positif sih teman-teman. Jadi banyak ya Kak benefit yang kita dapatkan dari kita ikut organisasi gitu ya Kak. Salah satunya bisa mengasah soft skill kita. Kita punya banyak pengalaman dan lain sebagainya yang mungkin nggak terlihat gitu. Oke Kak, asli rasanya nih Kak, banyak banget kegiatan nih, banyak organisasi. Terus gimana sih Kak cara mengatur waktu nih antara perkuliahan dan organisasi? Apalagi Kakak sekarang pakai organisasi ya Kak. Nah, gimana sih cara berjuangnya biar bisa dan cepat nih Kak? Oke, sebenarnya untuk membagi atau memanage waktu itu sendiri dari aku 50-50 sih, 50% 50% akademik, 50%-nya itu organisasi. Karena apa? Kalau kita akademik aja tapi tidak mengasah apa yang kita mau, juga itu tidak bisa merubah supaya kita berkembang lagi gitu loh mindset kita. Tapi kalau misal akademik aja, tapi aku terlalu fokusnya juga di akademik, jadi akademikku setidaknya aku bisa memanage waktunya adalah akademikku tidak terganggu, karena kebetulan aku kan ini di UPS alhamdulillah beasiswa kan, jadi nilainya juga harus kayak tahu kan teman-teman ya gitu kan, jadi aku harus mempertahankan, jadi otomatis untuk memanage waktunya gimana ya 50-50 gitu ya. Jadi dari aku dia lebih mengutamakan akademik gitu. Tapi untuk semester ini gimana cara membaginya? Kebetulan aku kan semester 7 untuk mata kuliahnya sudah selesai, sudah tidak berangkat kuliah. Jadi fokusku itu hanya di skripsi aja. Jadi itu nggak terlalu sibuk-sibuk banget sih. Jadi ya alhamdulillah ini aku lagi mau pro aja sih teman-teman, seminar proposal terus juga udah selesai gitu loh. Ini nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Jadi makanya aku bisa gunain waktuku untuk mungkin bisa mencari cuan gitu ya, bekerja sambil menunggu, terus juga kita bisa memanfaatkan juga untuk ini teman-teman organisasi gitu, apalagi organisasinya juga yang bisa membangun kita lebih baik lagi, jadi why not, kenapa enggak gitu. Oke Kak, Jadi udah disampaikan ya Kak tentang cara bagi waktu antara perkuliahan juga organisasi. Nah, kira-kira ada saran nggak sih Kak buat Bidukeng yang mau join organisasi tapi masih minder nih atau takut akan penilaian orang lain? Oke. Nah, pertama teman-teman, ini sebenarnya kaitannya sendiri sama ini ya. Teman-teman itu kayak apa ya teman-teman? Kurang rasa percaya diri gitu ya di depan orang lain supaya bisa mengembangkan tadi ya, mengembangkan diri kita sendiri gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Coba teman-teman sejenak lihat diri teman-teman, terima kasih kepada diri kita yang sudah mau berjuang saat ini. Terima kasih kepada diri kita yang sudah mau meluangkan waktu, tenaga, kita sudah capek. Kita harus pertama introspeksi diri dulu. Terima kasih sama diri kita sendiri dulu, gitu ya. Oke, gue cantik, gue pinter, gue yakin. Itu yang akan buat kita tuh rasa percaya dirinya itu tinggi, teman-teman.
Terus yang kedua, jangan fokus ke orang lain, tapi fokus ke diri sendiri. Apalagi kalau misal ikut ajang-ajang duta ya. Kalau misal ikut ajang duta itu kita nggak boleh fokus sama orang lain, fokus ke diri kita sendiri. Kebanyakan orang yang ikut ajang duta adalah fokusnya ke kelebihannya temennya, padahal itu malah yang bikin insecure gitu. Nah, insecurity itu sendiri yang akan membunuh rasa kepercayaan diri kita. Oleh karena itu kita nggak boleh memandang orang lain, fokus ke diri kita sendiri. Terus juga pengetahuan, knowledge juga penting. Ketika kita mengikuti duta, artinya kita juga harus mau mengimprove diri kita supaya lebih baik lagi, belajar dan belajar. Karena genre kan materinya bukan hanya salah satu aja gitu ya, tapi tuh banyak gitu. Ada kita belajar bukan di duta anti narkoba aja, kita juga belajar naksa juga di genre gitu. Ada stunting, ada bonus demografi yang tadi aku jelasin banyak gitu. Terus juga yang paling penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita itu sendiri adalah ini teman-teman, cara berpakaian yang jadi teman-teman di duta itu ada 4 brand, terus beauty, behavior, sama graph gitu. Nah ini yang menjadi kunci. Nah kok ada beauty kak? Kok berarti untuk jadi seorang duta harus cantik gitu ya? Sebenarnya cantik yang di sini adalah enak dipandang teman-teman, bukan dari fisiknya, tapi enak dipandang aja teman-teman gitu ya. Terus berpakaian rapi, terus juga teman-teman ya enak dipandang aja sih teman-teman, kayak berpakaian rapi aja gitu. Jadi orang yang mau melihat teman-teman pun juga kayak akan tertarik energinya sama teman-teman, berpakaian teman-teman rapi. Jadi setidaknya kalau misalnya tidak cantik ya kita harus ini teman-teman, harus berpakaian yang rapi gitu ya. Nah jadi kalau setidaknya kalau kita kalah cantik dari orang lain, terus kita kalah kaya dari orang lain, tapi kita nggak boleh kalah kerja keras sama orang lain gitu. Buat biru gengs, boleh banget itu yang dengerin ya. Catat juga boleh ya kak, untuk saran-sarannya dari Kak Intan nih. Oke Kak Intan, menarik kesimpulan nih dari pembahasan kita kali ini bahwa kepercayaan diri itu adalah kunci dari kesuksesan. Dan jangan terlalu netting nih, kan gengs suka netting ya kak, overthinking gitu, karena itu akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari nih. Pokoknya keep positive life, keep positive mind, and keep positive vibes. Gitu. Karena sukses itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan ya. Kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang kepada kita, tetapi dengan kita prepare dari sekarang, siap dari sekarang, kalau kesempatan itu datang kepada kita ya kita akan siap menghadapi kesempatan itu teman-teman. Jadi kuncinya jangan pernah menyerah, karena kita sendiri nggak pernah tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan dan seberapa dekat kita dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing. So semangat teman-teman yang sedang memperjuangkan cita-cita teman-teman. Betul. Nah lewat Kak Intan itu kita jadi tahu kepercayaan diri itu dimulai dari diri kita sendiri ya kak. Betul. Dan mau mengikuti berbagai program seperti Duta Genre. Ya salah satunya, tapi ikut program yang lainnya juga ya. Nah buat biru gengs yang pengen tertarik jadi Duta Genre, jangan suka untuk daftar ya, karena banyak pengalaman yang bisa diambil di Duta Genre. Betul banget. Oke, pembahasannya kali ini cukup mengenai genre dalam mengatasi stigma dan membangun kepercayaan diri bersama Kak Sani Intan. Terima kasih ya Kak Intan karena udah Terima kasih ya, Kak Terima Intan. kasih sudah diundang teman-teman Himasi. Oke, untuk biru guys, tetap terus tonton podcast Biru karena akan ada banyak konten-konten podcast yang lebih menarik lagi ke depannya. Mohon maaf undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Fania. Saya Zahra, sampai jumpa di podcast selanjutnya.